Terima kasih Ustadz. Kembali kita melaksanakan bincang-bincang tauhid episode yang ketiga. Ini sedikit ada yang saya mau tanyakan Ustadz. Di hadis yang menyatakan pikirkan olehmu ciptaannya, jangan kamu pikir zatnya. Itu artinya dan maknanya bagaimana tuh Ustadz? Dalam kita memahami Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Ya baik Pak Jol dan Pak Sudikin, alhamdulillah di malam yang ketiga ini mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat dan anugerahnya untuk memahami tentang rahasia diri sehingga kita mampu mengenakan Allah. Memang baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pernah mengutarakan kepada umat ini, kata beliau, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan olehmu ciptaannya, makhluknya, dan jangan engkau pikirkan zatnya. Jadi dalam bahasa hadis ini, kita hanya boleh memikirkan tentang ciptaannya atau makhluknya, dan kita tidak boleh memikirkan akan zatnya. Lalu bagaimana cara kita mengambil makna yang terdalam dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasul? Kalaulah kita tidak boleh memikirkan akan zat Allah, sedangkan Allah itu sendiri ingin dikenal. Kalau Allah ingin dikenal, lalu untuk memikirkan dirinya, kita tidak boleh, bagaimana kita akan bisa mengenal Allah, bagaimana kita akan bisa mengingatkan Allah kalau kita tidak memikirkan akan dirinya. Jadi hadis itu benar maknanya secara syariat, tinggal lagi kita memahami secara makna hakikatnya, sehingga tidak ada pernah terjadi kontradiksi bertolak belakang antara hadis dengan pemahaman yang akan kita hantarkan ini. Maknanya secara mendalam, memang tidak ada satupun manusia yang mampu memikirkan akan zat Allah. Zat itu maknanya dirinya. Tidak ada satupun manusia atau makhluk atau nabi sekalipun untuk menganalisis zatnya atau dirinya, kecuali Allah itu sendiri yang akan memperkenalkan dirinya kepada makhluknya, kepada nabinya, kepada orang-orang yang dia pilih. Lalu bagaimana jalan diberikan oleh Allah supaya kita bisa mengenal dirinya? Padahal untuk mengenal dirinya kita tidak bisa paham, tidak akan pernah bisa tahu. Apa yang dikatakan Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan olehmu ciptaannya, jangan kamu pikirkan akan zatnya. Jadi memahaminya ini bukan bertolak belakangnya hadis dengan pemahaman tentang mengenal dan memahami akan zatnya. Untuk mengenal zatnya, memang kita tidak pernah bisa. Tapi bagaimana jalan untuk mengenal zatnya? Bagaimana cara kita mengenal akan dirinya? Untuk mengenal akan dirinya, kita mesti mengenal akan ciptaannya. Nah, sekarang yang menjadi persoalannya, ciptaannya atau makhluknya, itu sebenarnya siapa yang sebenar-benarnya? Nah, ini yang Allah utarakan dalam sebuah hadis qudsi itu. Kata Allah, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an wa'ropa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Jadi Allah ketika itu beraku-aku dengan dirinya. Kenapa Allah mengatakan dan menegaskan aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi? Karena segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang wujud, sekalian alam yang akan zahir ini, itu semuanya berasal daripada dirinya. Maka, kalaulah segala sesuatu ini berasal daripada dirinya, maka disitulah Allah menjelaskan dialah yang dikatakan perbendaharaan yang tersembunyi itu. Maka apa kata Allah? Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Karena aku ingin dikenal, maka aku ciptakan sesuatu. Sesuatu yang aku ciptakan itu berasal dari diriku sendiri. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu bukan dulu dirinya, tapi Allah menciptakan sesuatu itu dari dirinya sendiri. Supaya apa? Liya'rifani, supaya yang aku ciptakan itu dia mampu mengenal aku. Akulah sebenarnya yang menjadi rahasia dirinya. Akulah sebenarnya yang wujud nyata pada dirinya.
Sekarang mana yang diciptakan Allah dari dirinya? Yang diciptakan Allah dari dirinya sendiri, ya, inilah yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itulah yang disebut namanya dengan makhluk. Ya. Nur Muhammad itulah yang disebut namanya dengan alam. Alam. Nur Muhammad itulah yang disebut namanya ciptaannya. Ya. Makanya dikatakan oleh Rasul, tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan olehmu ciptaannya. Pikirkan olehmu makhluknya. Ya, Mana yang dikatakan ciptaan dan makhluk? Itu yang Nur Muhammad itu. Ya, Ustaz. Makanya untuk mengenal Allah, untuk berliqah dengan Allah, untuk bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah, wasilahnya melalui Nur Muhammad. Sekarang Nur Muhammad itulah yang disebut makhluk, Nur Muhammad itu yang disebut ciptaan, Ya. Nur Muhammad itu yang disebut baharu, Nur Muhammad itu yang disebut sesuatu. Ya. Nur Muhammad itulah yang disebut namanya alam. Alam itu makna yang sebenarnya adalah alamat untuk mengenali akan diri Allah. Makanya apa kata Allah? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kami telah memperlihatkan wujud kezohiran akan diri kami pada sekalian ufuk. Sekalian ufuk itu yang disebut namanya alam semesta. Ya. Dan juga pada dirimu. Ya, Ustaz. Supaya kamu benar-benar melihat dan menyaksikan kewujudan kami benar-benar nyata pada sekalian alam dan sempurnanya nyatanya wujud aku pada sekalian alam itu pada dirimu. Ya, Makanya yang dikatakan namanya alam, yang dikatakan namanya makhluk, yang dikatakan namanya sesuatu itu, itulah yang dikatakan namanya Nur Muhammad itu. Maka sinkronlah sebenarnya. Jadi untuk mengenal zat kita secara langsung tidak pernah bisa, Ya. tapi kita mesti melalui makhluknya, melalui ciptaannya. Yang dikatakan makhluknya dan ciptaan itu adalah Nur Muhammad. Ya, Ustaz. Nur Muhammad itulah sebagai wasilah bagi kita untuk menemui dan mengenal akan diri yang sebenar-benarnya. Baik, Ustaz. Nah, sekarang siapa Nur Muhammad itu? Kalaulah Nur Muhammad itu adalah makhluk ciptaannya, maka disitulah Allah menjelaskan tentang rahasia Muhammad. Apa kata Allah? Wa ja'alu lahu min ibadi juz'an. Ya, Ustaz. Bahwa aku jadikan Nur Muhammad itu. Sebenarnya Nur Muhammad itu adalah bahagian daripada diriku. Belahan jiwaku. Pancaran diriku, tajali diriku, percikan diriku. Ya, Ustaz. Jadi secara bahasa kias, ya, kalau kita ingin merasakan namanya asinnya air laut, Pak Jul dan Pak Sodikin, tak perlu kita menghabiskan seluruhnya air laut itu untuk kita minum. Ya. Tidak akan sanggup kita menghabiskan air laut itu. Tapi kalau kita ingin merasakan asinnya air laut, cukup kita ambil satu tetes, lalu kita rasakan. Kalau kita sudah bisa merasakan satu tetes air laut itu pada lidah kita, yaitu asin, disitulah kita mengenal bahwa air laut itu adalah asin. Itu maknanya. Kita ini sebenarnya adalah satu tetes saja dari sebuah lautan. Ya, Ustaz. Ya. Makna dari kias itu sebenarnya bahwa sesungguhnya kita ini adalah bahagian daripada diri Allah itu sendiri. Maksudnya, untuk mengenali Allah, tak perlu kita kaji alam semesta yang luas ini. Tak perlu kita telaah alam semesta yang sangat besar ini. Ya, Ustaz. Terlampau luas pembahasannya. Terlampau lebar penjabarannya. Lalu bagaimana supaya kita paham? Untuk memahami akan rahasia wujud diri Allah, cukup kenalilah namanya insan ini. Kalau kita sudah mengenali insan, ya, disitulah kita bisa mengenal Allah. Karena insan ini yang disebut namanya alam sugro.
Alam sugro itu alam kecil atau alam mikro. Sedangkan alam semesta disebut namanya alam kabir atau alam makro. Jadi alam mikro, alam sogir adalah kesempurnaan untuk membaca alam makro atau alam mikro. Untuk mengenal dan menemui Allah, cukuplah kita mengenal dan memahami namanya insan atau diri kita ini. Diri kita ini siapa sebenarnya? Diri kita inilah yang disebut namanya Muhammad itu. Insan itulah yang dikatakan Muhammad. Kalaulah insan itu Muhammad, lalu siapa Muhammad? Muhammad itu adalah rahasia diri Allah. Kalaulah Muhammad itu rahasia diri Allah, itu maknanya tiada lain adalah diri Allah itu sendiri. Disitulah dikatakan tadi bahwa kita ini bahagian daripada dirinya Tuhan. Ya, untuk merasakan air laut cukup satu tetes saja yang kita rasakan. Dah tahulah kita air laut itu asin gitu. Tidak perlu kita minum, kita rasakan semua air laut, nggak perlu. Inilah rahasianya yang dikatakan oleh Rasul. Man tolabal maula bi ghairi nafsin faqad dola lambaida. Barang siapa yang ingin mengenal Allah, ingin berjumpa Allah, ingin bertatap wajah dengan Allah, keluar daripada dirinya, maka sungguh ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Jadi, untuk mengenal Allah paling mudah itu, kenalilah diri ini. Inilah yang diingat oleh Nabi, arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang arif, manusia yang bijaksana, manusia yang marifat itu adalah manusia yang mau memikirkan akan rahasia dirinya. Siapa dirinya yang sebenar-benarnya itu. Ini yang dijelaskan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal akan Tuhannya. Jadi mengenal Allah itu cukup melalui mengenal diri. Kalau kita sudah mengenal diri, disitulah kita mengenal akan Allah. Karena diri itu adalah rahasia daripada diri Allah. Kalaulah diri itu rahasia diri Allah yang bernama Muhammad, maka disitulah kita mengenal akan Allah, bahwa Allah itulah sebenar-benarnya yang menjadi rahasia diri itu yang sesungguhnya. Ini yang dikatakan Allah, al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah diriku semata-mata. Kalau bahasa kias selalu Ustaz katakan bahwa Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya. Di luar dirinya itu yang disebut namanya makhluk. Di luar dirinya itu yang disebut namanya ciptaan. Makhluk dan ciptaan itu, itulah yang disebut namanya Muhammad. Muhammad itulah cermin untuk memandang dirinya di luar dirinya. Maka sesungguhnya Muhammad itu adalah kezohiran, kenyataan untuk memandang akan wujud rupa Allah itu sendiri. Kalau boleh dibahasakan, ya Muhammad itu adalah zohirku dan aku Allah adalah sebagai batinnya Muhammad. Muhammad itu adalah tubuhku dan akulah ruhnya Muhammad. Muhammad itu adalah sifatku dan aku Allah adalah zatnya Muhammad. Berarti Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah, dua nama tapi esa wujudnya. Satu dirinya juga. Kalau diterjemahkan secara bahasa ahad, Allah tu diriku, Muhammad tu wujud aku. Inilah yang selalu Ustaz utarakan, perjumpaan Muhammad dengan Allah, pertemuan Allah dengan Muhammad itu dalam satu wujud. Satu rupa, satu nama, dan satu rahasia. Sempurnanya satu wujud. Satu rupa, satu nama, satu rahasia, itulah yang disebut namanya dengan insan. Jadi tidak bertolak belakang antara hadis dan cara kita berpikir. Memang secara langsung kita tidak akan pernah mampu mengenal akan Allah. Sebab yang bisa mengenal Allah itu adalah Allah itu sendiri. Tapi bagaimana Allah itu bisa dikenal? Maka dizahirkannya lah dirinya, ditajalikannya dirinya. Tajali dirinya itu yang disebut namanya makhluk dalam bahasa syariatnya. Kalau kita urutkan yang pernah Ustaz sampaikan, ya. Tajali dirinya yang disebut namanya Muhammad itu, ya, secara bahasa syariatnya,
Muhammad itu yang disebut namanya makhluk. Muhammad itulah yang disebut namanya ciptaan. Nah, secara bahasa tarekat, Muhammad itulah yang disebut namanya cermin. Atau mir'atillah. Tempat memandang wujud nyatanya rupa diri Allah. Ya, Ustaz. Nah, secara hakikat Muhammad itu yang disebut ainullah, wujudullah, kenyataan memandang wujudnya Allah. Ya, Ustaz. Secara makrifat Muhammad itu tiada lain adalah aku sendiri, kata Allah. Makanya dikatakan Allah dalam hadis qudsi, khalaqtuka li ajli. Ya. Aku jadikan engkau, aku ciptakan engkau untuk menyatakan akan diriku. Menyatakan akan diriku itu maksudnya, aku ciptakan engkau untuk mengenal diri aku. Akulah sebenar-benarnya yang wujud dan nyata pada diri engkau itu. Ya, Nah, Ustaz. dalam bahasa makrifatnya, ana, anta, anta, ana. Aku adalah engkau, engkau itu adalah aku sebenar-benarnya. Baik, Ustaz.